Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari bukit kita turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu ya kan? Jadi ambo baca lah penghormatan untuk orang Minang kayak nanam hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kamanakan. Sampai sita dulu coba ulang lihat nanti. Amo taruh yang jelas yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Mudah-mudahan ini mama nan berasal dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tanta sinan tidawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan yolah ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Nah, siapa Bundo Kanduang tuh? Limpape rumah nan gadang. Ube jariah pada redamam sidingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian urang naduduk jesukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang urang panggalak jago lalu. Itu undukan obat. Kawanyan orang jago lalu kok kementuk harimau damam teh. Kalau undukan doang kan selalu cerah. Ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lah orang sepekan barunya. Kok tak makan dirasonasi 3 tahun tak indalapa. Kok tak cubo juraso bulai 5 musim teraso jolama. Laya do beko makan lay. Membaca lihat saja tadi kue ke kue. Dan kami sayangi lay anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan ananda kutiko ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun
tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkit tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta kuliah kandak balaku ananda laya ke dunia itu. Masuk kete kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi dari kete kalianlah gadang kinilah menjadi anak bujang jo anak gading. Siang disuruhnya sekolah, malam diajaknya mengaji. Anak gadih masak pangaja abak baniah setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak bujang jo nak gadih kami gadangkan kapangganti kami kotu. Mudah-mudahan ananda generasi muda. Pertama, terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua, terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga, yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak udoya. Nama nalun babini de area cok banjir atau ini lagi nih. Iya kan? Area cok gampu cok tanah longsor. Iya kan? Aku kekannya tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panyong kok nyotanyo di melekat. Iya kan? Allah ini yang alun awit tu saya. Ia tidak pernah mencukup. Lai bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz, dapat jodoh kok mudah. Ya kan? Baru itu mudah, jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu jawab, Pak, pakai camin je. Dicari bantu orang tu, atau dicari lo calon tu. Allah seimbang lah. Sabok kalau rancak na calon dari awak, tapi awak kami itu, jadi jenyo pelet dalam. Tempat jago bantu keliru kuli hitam gigi tangian macam amin ini dapat lo na rancak. Kalau buru lo bini jari awak malu mau beralih. Punya cemeh saja orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak kabatu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istiqarah. Ada dua calon tua cik kunyang lanse, cik tamani. Nyawadoan orang kawak mana kan pilih? Jo salat istiqarah. Lampe kali salat istiqarah Pak Ustaz, hati kan naik keduanya. Anikah itu? Tidak dilarang dalam agama. Fangqihu, maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fangqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada cara waruba bolehan. Mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jonan gadih-gadih dapat capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa saja marah, tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini itu ke dibawa tidak ragu dah. Dicium tengah jalan dia tak bahasa bini tak ada. Ya kan? Di mall tak ada. Cuma kurang tarati. Halal-halalnya bini ya. Sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang.
Yang kedua, menjadikan hati kita tentram, namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak, bakunci rumah tanggo, namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa kok. Kemudian cucu lawannya, namanya rahmah. Bapak kasih sayang waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu, atau rahmah. Ya, orang kalau tidak ada dapat cucu, tidak lo gembira. Ambo ndak tantu kaji nang kambo sampean malam ini. Sebab itu orang awak kosan yang mengaji sadonya. Apa saja kaji nyola tahu. Atau mangko baca orang awak kau ndak mau ke surau. Mana ke surau Pak? Kaji itu kaitan saja. Kalau menurut ibu bapak jamaah yang datang malam ini, kaji kau itu sedang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampaikan itu kita sambung balik. Bukan menambah awak maulah, ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh. Baru tampak kilet teraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takkan kita pakai ayat yang dibaca de Qariyah tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nankana kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu nyuagiah izin orang menabangi kayu, tu nyona menanggung dosa orang mati gozado. Tuan Zab. Jadi apa kalau tidak dapat jadi menteri, tidak usah kecewa. Sebab banyak kerajonnya tu nanti waktu nan perlu dapat PT. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu gadang kok. Baik itu. Nam mengeluarkan izin si karembe. Nasi kau tumbuhnya. Iya kan? Nam menyusun regulasi si janggui. Si kau tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke oto si jambang. Si kau. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungguh. Hanya siko setumbuhnya sadonya. Abang menangkuknya. Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecian banjir na mencabui kayu. Santiang pulau banjir kini kok bisa nyo mangare kayu tuh. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari, 7 hari, dia akan besar yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo, tanah longsor. Ingat. Nah, itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nak karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati lah dapat balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik.
Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul ratu saja. Iya kan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busur. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicari bekai galodo tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nak kena model itu? Di Bali angka awak, ya kan, dah ada tempat tinggal lagi, ya kan, sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Biasanya kan ke sungai nan biasa lalu ayahnya adiknya gadang kayu-kayu golondongan nanyu dia teh nyo cari jalan kalaman orang ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tuh bu, jalan raya yang 2 jalur tuh naik air. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah sameter lulut di dalam negeri keluar. Iya kan? Nah, berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Baik kan? Atum kal Quran ko dibaca. Jadi letakkan saya di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nana ye pandai menggargaji kayu tuh. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau dari Allah wali. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa kini jadi menteri, ada kata-kata apa itu direkam. Abikut dia pada terkena kata-kata itu lho. Adalah menalai ko nyerekamnya orang anyadu. Nyopa nang ece keduanya pergi cek apa tu berlawanan. Atau nyom nang lah came saja tu. Lain kecek dan dulu lain kecek dia. Iku ambo alih gaji seketek dulu lain apa. Kebanyakan orang Indonesia memang itu Pak. Lain kini lain bisul. Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu matonya buta, kan? Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur kok mengetahui sejarah batin. Patang kok keluar videonya, pada video itu tahun 65 oleh Pak Prabowo ketika itu Kopassus berdoa. Iya kan, muda. Tapi nyo mengaji tiap malam Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tuh. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikulah orang nanti nanka bisa insya Allah gitu, memberantas korupsi. Nah, kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat ini kan iyalah itu. Ikan kita doa sih umurnya panjang semuanya. Ambo kan lagai lo setahun lah. Ambo 73, ini lah 74. Nah, tapi kalau sehat kan. Kita doaan beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yuk, bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang saja.
Ya lo utuhnya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tuh kece namanya karajos kete. India aku kan juga kalau mengece tak tahu amatnya. Nah, India. Kalau Jepang dan Korea tuh sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama bertanding kan. Cina juga kan. Kalau Indonesia masuk ke magus anak doji ya. Bab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak itu. Awak tak menuduh orang-orang sia-sianya, kawannya aja itu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan, kita lakukan reboisasi. Anak nggak tahu tabangi. Iya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem, ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah. Teman kau tak boleh awak membunuh gajah, tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi, ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Allah sudah tulis subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna, iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak di Tinggi di Beokombo ada namanya rumput si kacuy, babuah indah, badan baduri, asal dia orang hanya itu saja. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya nan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan niduang madok ke bawah air kemana? Ya. Jadi kalau hujan dari air nama, kalau hiduang ko madok kateh lubangnya tapas solawa membali aponya untuk anamnya. Adi tutui dan yang kalau bawi, kalau hujan hari bitung bawi, sebab tutui dong. Bu, kuku kare, yo, gigi kare, berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikare, panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi, ya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibir ada teh. Wah itu lo kawan. Iya kan? Ah, lain tapi kira abu amu panjang tapi alis dan dia teh kondak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mantau berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya
Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyeimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ameh. Mencari ameh itu banyak loh buki-buki nanado ameh di dalam ladigali. Kapatang dek Pak Prabowo kolah mulai mapuan tambang nyotinggan sedurang alat-alat berat tu ndak ada orang kerajuci sinale. Ndak ada alat berat tu bakal limpang saja. Lawi lari orang kerajut. Iya kan? Nah, kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudang alu kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir, sadonyo lah rusak. Ya kan? Bangko nyopa dia setambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia pitih namanya so di dalam Islam namanya rasi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyoko, orang menerima sobo masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur dan kini ko yang masuk apa lah? Kabangin. Ba'ala nasi gubernur di Riau ko masuk tansi. Iya sejarahnya kan banyak masuk tansi itu. Sampai yang lampe gubernur. Lalu nama mati masuk tansi itu dulu. Kesalahan korupsi itu ketika orang hidup ini kenapa? Tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo menjilok piti beliau saya mau carinya minta maaf. Mencari itu payah lah teman. Iya kan? Ambo disuruh saya payah seorang ke masjid itu ke Marugun aja jalan. Tapi kalau di Padang atau jalan. Mencari alamat rumah di komplek saya susah. Sebab rumah komplek gobo lebih-lebih nan murah tu ragonya. Itu bantu serupa saja. Atau kau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang tu tak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi dia kira nanti, iya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Nah, ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok nanti nyoka menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nan diturunkan Allah kini agar orang yang tersesat kembali. Orang yang terkena dampak yang telah mati syahid. Keluarganya nan tinggal nan tak ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sadang kini dan nadolim saji ada ndak nan orang Palembang kitingi itu parah lo sih nanti banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Kan itu orang Minang nama, sekarang ni itu banyak.
Kurang melingkar indah, kurang sebarang indah. Kurang silajang tau. Ya betul. Orang pakai alhamdulillah pakai nak kanai. Cuma orang beriman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berbuat sangko sabar. Ya. Ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nang jadi nabi itu kan yo laki-laki, Bu. Anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anakku ke dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kau. Anyuyan ke sungai Nil kau gitu Allah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamai. Enggak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benarkah tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Saladang tua ya sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Tak talok dia manyuin peti itu dah. Peti itu lambe-lambe saja di permukaan air. Padahal dia kancang. Kama peti itu payahnya sampai ke lawi. Tidak, kalau ke lawi tidak jadi betul. Babelo penyokat api. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berubah. Beliau karena kata-kata apa? Kalau tahun 60 kada telepon. Ya kan? Itu tahun 65 kada Gestapo. Berubah-ubah sesuai saya. Batangko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Jadi begitu nampak dia nyopeti anyoi nyorai disikoan pintu peti tutuinya kira bayi di dalam. Iya kan, digendong oleh istri Fir'aun bayi itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa, sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun, Ibu Asia. Nyolarian anak tu ke istana. Dafir. Indah Firdaus do Firaun. Awak dapet anak di batang air Dafir. Kiramai anak kau. Kiramai itu basingkong kulit awak nanti kada kau jadinya sehat. Cuci serawanya lo laki-laki bersih je Firaun. Dibongkak Sarawak kira laki-laki kalau padang Fir'aun harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki itu. Dafir, awak ndak ada beranak, kini dapet anak. Kita pelihara lah. Kau dapet anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jebundonya. Pembangki betang terandam papui maludikan yang panjawe kato tengah medan. Kau dapet anak padusi Dafir bongo setangkai di alaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun untuk pepatah.
Kita pelihara anak pun tidak bisa aja Fir'aun, harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anak pun, udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi, tapi hari kini ambo minta carai. Mandanga bini minta carai kok. Indak lutui Fir'aun sana merete dojo jangui. Minta carena dia tidak sampai ke sini nanti udah indah bunuh indah malah. Sekejam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi takut Dewi. Apa kalau takut Dewi ini tidak selesai gitu. Jangan takut aja Indo kok. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Dah, cuma menangis saja. Bang menangis saja tu kata Fir'aun. Yang teragak menyusu tu mah. Ambo kalau bisa menyusun, ambo nak orang nak ketek. Apa caranya? Ya seumuman si anak mau menyusun anak rajo, dibuat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya di adu anak kete datang ke istana menyusun anak Fir'aun. Sia nan datang amuah menyusun anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB bukannya ndak batu gitu. Sianya rumah wak kan. Membayar pajak tu. Kalau pabrik lah menghasilkan, mudah-mudahan hilang dari berbayar pajak PBB. Kita doakan, kan yang tak menghasilkan rumah, ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos itu udah kayak kampus, atau nak ambil pajak, ya kan? Dari bapak sewan ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wasir kan. Ada penghasil. Kalau ada cucu kat 21 atau besar di laman itu tidak bisa. Ada. Mula sawale cucu ni. Nan kedua gaji dia gia bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sana. Iya kan? Tentu nomor anak kete, tapi samanya tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo, menangis je. Tahulah ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek, kamu jangan khawatir, akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Itu kecil Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa itu lah itu saja. Sama yang mau jelit tetalu apa? Lah kulit dah. Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Ya gitu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo namanya menyusuan tinggal di istana. Gaji dia gia bara kecukui PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar. Kalau ada pemilih ibu-ibu, ya kan, nandet karena dampak musibah Sumbar, Aceh, Sumut, orang waktu kan suka merantau. Nama undang kami ke Siboga itu orang awaknya, orang Minang. Ya kan? Kekayaan Allah untuk kami dengan Pak Basir, dan bulan November kok kami banyak istirahat.
Acituna Allah matur November kombo kemendatangan banjir geng dan geraan tidak banyak orang meminta mengaji. Iya kan? Tidak sibuk panjang saya. Iya kan? Barangke sendiri rumah tadi. Untung bini tidak ada. Kalau ada bini kecewa adanya jalan panjang deh. Mami ini kalau udah kau di Pekanbaru itu soal tanahnya gitu. Kau Pekanbaru kau dalam 5 tahun kau tak lawar kali. Anak kamu mustaqim kau yang sekali kau sampai berapa? Awalnya, iya kan? Sejak ada masuk YouTube tu lah banyak kau Pekanbaru kau ini. Tambah Riau, iya kan? Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, banyak. Sampai ke ujung Batu, taruh ke namanya Pasir, Pengarayan, ya kan? Riau ku paling banyak anggota pun. Kamu sakit malam kini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, jadi kalau ada saudara kita, maka kita sabar. Karena ini kehendak Allah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kama kami baguru sabar tu, kami laila do sana negane. Musibah kau dah itu saja. Baru kadang awak kau anak laki bini. Itu musibah jo. Ibu tidak. Kandunganlah 9 bulan, ya kan baju lapang lah, ya kan kawarana lah. Akhirnya laki ini jadi, itu kan musibahnya tuh. Asapa jawab, ya kan? Bamanya banyak kecil ke laki itu, dah baalo, dah bini daripada bazina, ya kan? Terima kasih yang kau dah nambiaso ambo seorang saya dah pelosok ini lah. Pelosok muka sui ambo tu batana mencuci baju gitu. Lai sehat ibu, mudah-mudahan sehat tadi. Kasih awak meniru sabak kan Nabi, ya kan? Nabi bari na contoh teman Ustaz, nak kata tiru dah waktu tu. Nabi itu kan dikehendaki Allah. Nabi Muhammad supaya janado di dalam hatinya ria, dengki, izid, khianat, dioperasi dadonya tu 2 kali. Ketika umur 5 tahun cek kapai Isra Mi'raj cek. Jadi Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak. Kita ini antara bisikan iblis dan malaikat. Kalau ada ibu kini namanya umpah yang bawa tu nan sadang babisiat ibilih. Nangka mati je lah Ustaz Riztadi macam itu. Atau tak ada situ. Atau iblis kalau ada ibu-ibu sehat dan Ustaz Riztadi itu. Banyak orang mau undangnya lain perlu tapan muhidinyo kajian-kajian Islam kok. Itu malaikat babisiat. Ya kan? Ini murah saja. Asado pangana buruk ke orang lain itu nambah bisi lain sehat. Para jemaah, namun baitu sehat itu tidak menjamin kita tidak mati. Orang kena kalau doa itu sehat tak? Sehat, Pak. Sedang mati, sedang left. Itu nanti timbun di jambatan kembar di Silayang tu nyoman left sadang left ayah gadang tu anan menimbun orang ko indah banjir di sungai itu do tanah longsor sehat-sehat orang karena itu. Jadi kita sehat bisa juga mati, iya kan? Bisa. Makanya kita mempersiapkan diri. Kalau dapat apa saja yang datang dari Allah, kita sabar. Jadi kasih awak meniru sabar kalau tidak tiru Nabi. Kita tiru segulo. Gulo itu sabarnya mabu. Bahasa banyak. Nan memanihkan jus naga siya. Gulo. Jus pinang
gulo. Jus pokat, gulo. Kalamay, gulo. Sari kayo, gulo. Ada gula aren, ada gula putih. Menjadi gulo. Iya kan? Ketika orang membuat kopi, iya kan? Kemudian manih bana, raso tangguli kopi koma, atau gulonya banyak bana. Nan salah kan gulo tu. Kalau indak manih kopi tu, gulo kurang, gulonya nan salah deh. Tapi kalau seimbang kopi jo gulo, agi cik orang minum, ndak gulo je nan pe namo mantap na rasa kopi. Namo gulo hilang. Ada ndak orang menyebut jus gulo? Ndak ada. Jus tomat, jus naga, jus pokat. Padahal nama manihan gulo. Layado gulo ko bagani mamanggo. Walaupun nyo namo ndak dapet, walaupun saya ndak dapat nama, tapi orang tahu yang mengubah rasa adalah saya. Dia kan tahu orang mani itu lah jadi gulo. Ya kan barana. Tapi kalau dapet orang sakit, ya kan pertamu kaum muslimin tengah malam parui lapar ya, pai makan diam-diam. Tapi badan tambah kurus, mukoko puda. Kemudian bertambah parah, yo busuk kaki, bakare nyatanya orang sakit atau tidak ada orang nyebut sakit kopi deh. Sakit aja, sakit gulo. Kalau lawa potong kaki, nan salah gulo. Ada sakit gulo, ada sakit gulo, ada sakit kopi. Iya kan? Itu nasib gulo tu. Pinyo tetap sabar. Nah, cobaan banyak dalam hidup itu. Kamu mengaji je Pak Basko ke Jakarta, Tamrin City, tidak ada orang ngaji deh Pak. Tidak ada orang boleh mengalih. Tidak ada juga galih. Sebab itu fitih banyak beredar di judi online. Judi online itu backing-backingnya sama aja nanti itu jangkui gerambe apa tu. Jangkui gerambe somoi. Iya kan? Begitu juga mungkin semua kita yang berjualan. Ya kan? Nan maha kini cie lado kanya. Ya kan? Karena jalan banyak putih. Di Pekanbaru ko sayur dari Sumbar lah. Kalau putih jalan ke Pekanbaru naik sayur gini. Tapi bareh nan tidak pernah turun, nan tidak pernah naik, ya kan? Bareh soloknya turun terus kepada Allah. Ada namanya anak daru, ada namanya sokan. Sabar kita. Hari hujan ke petangku di Sumbar, kiro-kiro orang menjual es, jo orang menjual cindu agak kecewa nak. Iya, tapi sabar kita. Ya. Kama kita tiru selain dari gulo atau kita tiru kerambi. Ibu-ibu kalau menggulai lejo santannya. Baik, santan itu dari masanya. Kerambi dari masanya. Dari mumbang dari masanya, dari arai itu mana nan babungku hijau kalupa itu kerambi itu asalnya arai babungku hijau kalupa. Kalau di Padang arai itu diambil orang untuk pencetak kue bainai, iya kan? Kalau lah diambil arai kerambi itu pencetak kue bainai, lain sampai jadi mumbang. Indah, nan jadi mumbang tu nan tak diambil orang untuk pencetak kue bainai. Nan seluruh mumbang lain sadonya jadi kerambi. Indah, baik itu tibo tupai. Mumbang tu kan lunak, hanya kunyah ditupai. Anan dikunyah tupai itu tidak mungkin jadi kerambi. Nan sampai jadi kerambi, lain sanang itu kerambi itu. Indah.
nampak di tukang panjit batangnya titih palapahnya kadudui nyopi wa tapuk ke kida nyogeliang badan kasuo balambin tibo di bawah. Ada ndak orang memanjik kerambi nanyo turunan nyo tali. Untung sekarambi itu punya sabui. Kalau ndak ada sabuinya setinggi itu jatuh pacang. Iya kan? Ada yang jatuh ke tanah karet, ada yang jatuh ke dalam lunau sawah. Anyo keluar orang dari lunau itu. Allah berakhir penderitaannya sinan. Dikubah orang sabui 7 Sulawesi. Yang lah boleh sebenarnya. Karya aku ini orang bawa kerambi lupa di pondok sabui lain. Kalau bawa di jalannya, lalu sabuinya, iya kan? Akarambi aku lari campaan sabuinya, tinggal tampuruang tadi. Dibawa orang ke rumah, laharu karambi koko kadiawetkan dalam kulkas. Tapi baputa orang kadapunya laka cuma toladinya. Kapiang dua badan. Baserak darah keluar, darahnya putih. Laya donya madu, ndak itu segitu kan itu kok segitu. Kalau malah duanya tu, Allah berakhir penderitaannya. Lah tasanda di belakang dapur, kikiran sudah berkikir. Ukuran di baso namanya panguan. Apa namanya? Panguan. Aku ukuran tu kini dijalankan jo motor listrik. Sabalun tatampuruang ndak nyuantian di orang. Ya kan? Lah berpisah badan dia tampuruang. Alah sanang kerambi tadi. Baralah kasakinya di garejo jo masin tadi. Sampai awak lah berdarai-darai mode itu nyuangi orang lain. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit nyorame kurang joyangi sampai jadi santan laya donya madut nyoani sabar nan santan ko lay sanang sudah disari yang orang nyo jarang dituku balik. Sadang manggalagak pertama tu dimasuk orang ladogin yang simpade langkue daun salam asam kandi barala kapadiannya tu. Iya kan? Ambo sontaku minum air jahe leyango ange rakuan. Iya kan? Apalagi dimasuk ke dalam sadang manggalagak. Iya kan? Laya do maduanya. Itu dimasuk orang lagi yang baiklah harum dek langkau tadi boleh ni kalio kece orang punya lain tersabui ya kerambian namo kerambian nama rasa tadi lah nado kalio kalau tidak satu kalio lain jadi kalau tidak satu kerambian jadi kalionya ndak kalau ndak ikut kelapa namanya gulai apuy atau asam padeh. Kalau kerambian ada satu beda ada rasul. Ya kan? Jadi marasai itu awak marasai itu kerambian. Maka kita harus sabar. Ya kan? Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir, musibah sekarang di pantai-pantai di tepi sungai banggu kayu gadang waang jambadu to jole menteri kehutanan itu kecil lah kecil yang pandai banjir mengarik kayunya itu buktiin dari Allah ya. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti sasik dan salah ngomong tuh ditunjuk oleh Allah. Amin. Ya. Bu, ada ndak jamaah yang datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada Pak Ustaz, boleh pulang. Sebab hari dah 9:30. Nyo menyangkut tadi wirid ko sudah maghrib. Kira sudah
Isa, kini nyola taraga, nyola kinyo. Ya kan? Boleh pulang, boleh. Bab itu nikah itu sunnah. Ulangan tadi balik dia ibadah sepanjang umur pernikahan. Tidak ada. Sianang kalua weko. Sebelum mengaji itu sudah dia anggota DPR kita sorai baru nikah tadi pagi. Jom pulang enggak? Lambo tanyo enggak, dan jujur dah. Because mengaji lu sudah lewat lari. Wah, tak lama-lama dah. Kalau lama-lama nanti akan tua. Ibu dan bapak yang terhormat, ingat untuk mengatasi seluruh masalah tadi kan sabar. Sabar itu dari mana datangnya? Itulah. Kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menggabungkan antara sabar itu dengan salat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Jadi orang sabar itu sumbernya dari salat. Orang salat itu karena sabar. Karena apa? Salat itu berat kata Allah mengerjakannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Ada orang salat Pak, tapi nya capek-capek sesalat tuh. Itu berarti tidak sabar. Kalau kita sasak-sasaan ibu lurah minta sore dia mau nyemangin. Capek dah buat dan terkeja aja. Harus sabar kita. Apalagi meminta kepada Allah. Semua fasilitas hidup semenjak kita dalam rahim ibu sampai kita meninggal dunia, kita tidak mampu bergerak sendiri. Itu takdir Allah. Ya kan? Jadi manusia kok makhluk yang berelasi. Ya kan? Lai awak dibantu orang, yo. Coba dah, dokter. Kalau nalamu inyet paja namanya atau dukun beranak. Ya kan? Kemudian ketika kita mati, le pandai mandi seorang. Enggak ada mandian orang. Iya kan? Ketika kamu bawa kubur, le awak ada menggali kubur dalam mati itu. Awak membeli kapan awak sekali? Enggak ada. Jadi kita semuanya ditolong orang sampai mati. Bu, ibu-ibu datang kini, ada enggak diciptakan di Allah dari ameh atau dari perak? Apa-apa datang kini, ada enggak dari pipa atau kabel listrik? Kita sadonya dari tanah. Ya kan? Hidup kini kok kita nikmati apa petani kita, apa pegawai, apa pejabat itu di atas tanah. Nanti kemudian kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Orang yang terhindar dari sombong itu apa? Orang sabar dan sabar. Bu, jujur ibu nyawe ya. Suami ibu le salat. Kalau tidak salat, Pak Ustaz, sama jo lalu jo wawa. Istri salat, suami tidak. Itu istri lalu jo wawa. Bikum betarangan beko ya. Suami salat, istri tidak. Suami lalu jo wawa. Kaduanya tidak salatnya lalu di alga spring bed. Dua iku wawa. Lalu dia teh alga spring bed. Bu, ibu laita karena Presiden Clinton. Presiden mana? Amerika. Hitam rambutnya atau pirang? Bini no siya? No. Abini na bini no siya? Namo bini presiden kalian apa namanya? Ya kan? Namo istri Nabi Nuh anda tahu lah. Itulah orang gini ke namanya. Pemain bola aja le namanya. Ditanya Salman Al Farisi, dan tentunya.
Itu gini. Jo nomor-nomor punggung pemain bola itu nyo hafal. Itu. Oh, si anak monyo na mendukung amaknyo paine aji dari Yaman ke Makkah. Oh, itu majelis taklim namanya. Orang rajin pengajian 100 untuk ibu. Amin. Ya. Kaum muslimin para jemaah, Presiden Clinton nyoka masuk mencari masjid Istiqlal. Di dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Jadi setelah mufakat ulama Indonesia, tidak boleh cek ulama ke Presiden Soeharto. Nyo cari-cari di luar saja. Ya, nah itu ibu-ibu bapak. Kaum muslimin yang terhormat, najis orang musyrik itu. Kenapa tadi di sama wow orang tak salah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena orang tidak salat itu para jemaah kafir. Orang kafir itu kalau mati tidak boleh disalatkan. Dan orang munafik. Kata Nabi, orang meninggalkan salat kafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu percontohannya seperti itu. Kenapa? Nah, kecilnya. Ada orang bernazar sakit. Kalau sehat sakit ambo ya Allah, ambo minum kajamban anjing. Nyo namanya koko macam-macam. Kalau payah ke Periaman orang pipis itu namanya ke sungai. Kalau kawaso begitu tinggi tak kancing. Kalau di Payakumbuh koncing. Ya kan? Kalau di pasir tak kuyut. Ya kan? Kalau ambo sehat ya Allah, ambo minum pipis anjing. Kira-kira sehat. Tapi tak kuyut sudah. Pipis anjing kok tak pijak sehat tak kakinya. Boleh kena minum. Bertanya lanyoka ulama ajaran keluarnya. Kece ulama kok kisah mana dulu hadis negara. Iya kan? Cari di kampung waang tu rumah orang nandak cie orang sembahyang di rumah tu. Dak seorang orang salat sana. Hujan hari tampung ayu hujan tu minum, tu sama je minum ayu kayak mana nyiang. Coba bayangkan bapak-bapak ini. Ya. Jadi orang yang tidak salat di atas rumah itu, ya kan? Diminum orang air yang turun di tuturannya sama je minum pipis aja. Lima bayo kalau tidak salat. Jadi mengingatkanlah kita kepada anak. Sabar bisa dalam diri kalau kita salat. Ingian kalau suami tidak salat, ingian. Tapi mengingatnya tuntas-tuntas. Jangan tanggung-tanggung. Aduh ibu-ibu kok dah salat dah awak kan ke peminantu. Anak awak cie berusi. Lain sampai hati udah rasanya. Ayah nan tidak salat, tidak boleh jadi wali nikah. Anak awak seorang pokoknya si buyong sinan, si upi sinan, salat lah udah dulu. Bikola sudah nikah, biko koranti udah berhenti lah balik. Ini tidak tuntas. Salat itu sampai kita mati. Walaupun tidak taruh jago, tidak bisa baudu, tidak bisa tayamum, tapi kita sadar harus tetap salat. Karena salat apa? Komunikasi langsung dengan Allah. Kalau orang meninggalkan salat, komunikasinya putus dengan Allah. Maka persoalan yang akan dihadapinya semakin berat. Semakin berat. Anak-anak dan muda-muda, ya kan? Kalau datang masuk, kan ada masuk di perusi muda-muda kok, tidak salat, datang tamu namanya. Ya kan? Aja di panjang itu. Ya kan, misalnya hari 3 hari aman dia ada salat, jadi perpanjang dari 10 hari. Dek malai salat, jangan.
Kemudian anak-anakku, cucuku yang masih sekolah, jangan salat semester. Kalau nyoka ujian, salat sepanjang tali baru doa. Tapi lah berhasil meraih prestasi dengan nilai A plus. Makanan hanya cuci bersih-bersih, dia pengaruh pengkilat segala macam. Nyolipik sudah nyogosok, itu ada ke lemari. Wahai makanan yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanan. Selamat jumpa semester yang kedua. Itu karate dan lekat. Mempagarah-garahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kebutuhan kita semuanya itu disediakan oleh Allah. Dua saja dicabut kita tidak bisa apa-apa. Apa yang dua itu? Satu oksigen, satu lagi air. Nah dua itu saja dihilangan ya Allah apa? Tidak bisa apa itu. Ya enggak? Nah, apalagi semuanya. Jadi kita jadikan musibah yang datang di Pulau Sumatera 3 provinsi ini untuk menjadikan kita lebih taat beribadah. Kami tidak ada gunung, tidak ada tabiang di Pekanbaru, Kedobosa, Siko tanah gambut. Bisa-bisa asalnya dulu dari Lawi. Ya kan? Ya ada daratan, lautan dan jadi daratan, Pak. Dulu-dulu tuh. Ini diubah dia Allah. Dahulu dunia aku sakapiang saja. Ketika banjir Nabi Nuh luluh lantak jadi pulau-pulau dia. Bisa saja Pekanbaru walaupun tidak ada gunung, tidak ada tanah nak longsor, bisa tak tanah ke bawah? Karam serpo karun lah. Bisa. Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah ini. Di samping Allah merusak alam, orang berbuat maksiat. Iya kan? Maksiat itu sangat marah Allah. Karena maksiat perzinaan dampaknya banyak. Anaknya bisa jadi korban. Kalau ayah dan ibunya berzina mendapatkan anak itu, jagoanlah anak ibu-ibu bapak-bapak. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita ramaikan masjid kita ini tetap salat berjamaah. Salat wajib usahakanlah terus ke masjid. Lebih-lebih laki-laki, ya kan? Jangan salat di rumah. Salat sunat di rumah tidak, salat wajib jangan. Ya kan? Sesudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, jaga silaturahim. Ini penyebab Allah marah juga. Memutuskan silaturahim dengan saudara, dengan tetangga. Kata Allah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ya, sabda Nabi. Kalau engkau mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangga. Wacaronya kalau ibu menggulai banyakan kuahnya, lagi tetangga pijang kuahnya sedikit. Itu memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari akhir, keluarkanlah kata-kata yang punya adab dan akhlak, dan kalau tidak ada kata-kata rancaa aniang kecil orang wak jai bibie. Itulah ibu-ibu bapak tausiah kita malam ini. Ambo memohon juga ibu-ibu bapak lewat permohonan tak bareng itu mendoaan sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Bab itu kami kanya undang orang mengaji ke Jepang.
Kurang Minang di Jepang. Makini yang pula mau parajai seketik bahasa Jepang. Untuk di imigrasi deh. Kok tanyo di orang migrasi itu orang aja. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Ambo orang Indonesia. Itu kok tanyo namo. Ya kan? What your name? Dijawab bahasa Jepang sekarang, bahasa Inggris sekarang. Domo, arigato gozaimasu, master. Hi, my name Ristawardi, the King Golden Stick. Ristawardi, doanya mau sehat ya Pak. Kalau pensiun aku mau ke Jepang, kenapa? Pensiun 2 juta. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surga. Amin. Ya Allah, pertemukanlah jemaah yang datang malam ini kok jombo dalam surga ya Allah. Walaupun adonya nan lalu menengah gaji ya Allah, masuk aja ke surga. Nampak di Ustaz orang lalu? Nampak. Baru tempat yang tinggi dulu. Tapi nyendak sabana lalu menyambi ya kan? Mudah-mudahan diberi jodoh Allah pahala. Amin. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo titi, lah tibo di ujung katang kai. Karena hambo menitih batang, maraya dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki talendo buah sadang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada jemaah semuanya saya mohon dimaafkan. Ini maaf Pak. Ibu-ibu bapak tak ada salah. Nalalu telah memaafkan. Coba lo kebenaran orang takkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.